Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hermansyah Sipayung dengan NIM 0554981187, asal UPPJ Surabaya dengan prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan atau melakukan tugas tutorial 2 atau praktik tugas 2 dari materi jaringan komputer. Dari materi jaringan komputer dengan tugas sebagai berikut. Tugasnya, 1. Silakan pelajari panduan praktek tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada CD, CLS, config, dan lain-lain sampai 20 ya. Untuk tugasnya, laporkan kegiatan praktek yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video rekaman tersebut, memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan. Baik, di sini langsung saja kita lakukan praktek pada tugas 2 ya. Untuk tahap pertama, kita buka dulu CMD. Kita buka CMD. Oke, untuk perintah pertama itu cd. Cd itu apa? Cd itu adalah change directory ya. Change directory atau mengganti directory, berpindah directory. Nah, untuk sekarang ini kita kan berada di CD user Agung. Nah, contoh kita mau pindah ke directory dokumen. Jadi, dari command prompt tadi, CMD tadi, kita pindah CD dokumen, kita enter. Nah, kita ini sudah pindah ke directory dokumen ya. Sudah pindah ke directory dokumen. Nah, ini yang dimaksud dengan perintah cd change directory, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke poin kedua. Contoh poin keduanya itu CLS. Apa sih CLS itu? CLS itu perintah untuk membersihkan layar dari command prompt atau clear ya. Clear screen, CLS, clear screen. Kita coba, ini kan sudah ini ada muncul beberapa teks, kita perintahkan CLS, langsung bersih, command prompt-nya langsung bersih lagi, CMD-nya langsung bersih lagi ya. Itu yang dimaksud dengan CLS. Nah, untuk poin ketiga, CLS slash tanda tanya. Apa sih maksudnya ini? Tadi sudah kita jelas ya, CLS tadi clear screen, terus slash S ini apa maksudnya? Maksudnya itu CLS ini fungsinya itu menampilkan bantuan pengguna perintah CLS. Kita enter ya. Dia menampilkan bantuan. Jadi CLS itu apa? Clear the screen. Clear the screen. Ini CLS. Ini sudah kita enter tadi. Lalu masuk ke poin keempat. Di sini ada directory slash tanda tanya. Kita lakukan perintahnya. Slash tanda tanya. Dia ini berfungsi menampilkan bantuan pengguna perintah directory. Nah, dia langsung muncul perintah-perintah direktorinya apa saja. Di sini terdapat directory dengan path, file name, terus atribut dan lain-lain. Terus ada drive, atribut. Di sini semua jelas ya. Display file with specific atribut, ada D, dimaksud directory, H, hidden file, S, system file, dan lain-lain. Di sini ada, jadi keterangan dari directory tadi sudah tertera di sini ya. Sudah tertera jelas di sini. Oke, nanti bisa pelajari satu-satu untuk mengetahui fungsi-fungsinya apa saja. Oke, kita press NIK untuk melanjutkan. Nah, kita lanjut untuk perintah ifconfig. Kita ketikkan ifconfig. Ifconfig. Nah, ifconfig ini apa? Ifconfig ini bertujuan itu fungsinya itu menampilkan informasi konfigurasi IP address komputer. Jadi ifconfig ini untuk menampilkan IP address komputer kita. Ini kita enter. Keliru. Ifconfig itu dia satu, jangan dipisah ya, jangan pakai spasi ya. Enter. Nah, dia langsung muncul
ipconfig dari komputer kita yang kita pakai seperti itu. Jadi dia muncul konfigurasi IP address-nya seperti itu ya. Di sini ipconfig tadi muncul. Di sini ada Ethernet, media share-nya disconnected. Nah, di sini terjelas IP address juga IP address PC kita juga tercatat di sini 192 dan lain-lain dengan subnet max-nya 255, 255, 0 seperti itu ya. Ya, WiFi yang kita pakai juga di sini terdeteksi. IP address-nya 192.168.1.20 itu dengan default gateway 192.168.1.1. Nah, ini yang dimaksud dengan ipconfig. Jadi dia untuk menampilkan informasi konfigurasi dari komputer kita. Apa aja ditampilkan tadi? Ada IP address, subnet mask, terus default gateway-nya ya. Terus selanjutnya ifconfig all. Jadi ifconfig slash all. Fungsinya apa? Fungsinya sama, dia menampilkan konfigurasi tadi keseluruhan secara lengkap. Jadi kita enter. Jadi dia lebih lengkap dari ifconfig sebelumnya tadi. Dia lebih lengkap. Di sini terdapat ada MAC address. Tercatat di sini ada MAC address-nya, terus ada DNS, ada DHCP, ada hostname-nya juga. Ini terdapat DHCP, terus lain-lain ya. Jadi sudah terdapat semua di sini. Jadi dia informasinya lebih lengkap secara keseluruhan seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke ifconfig miring tanda tanya ya. Ifconfig slash kita enter. Ini sama fungsinya seperti tadi ya. Directory tanda tanya. Jadi dia menjelaskan detail apa aja yang bantuan apa aja yang bisa kita gunakan dalam perintah ifconfig. Jadi di sini kita bisa membaca di sini ada slash all, tanda tanya release itu fungsi sebagai address specific adapter, terus renew. Terus ini banyak nih fungsi-fungsi yang terdapat dari ifconfig tadi. Selanjutnya kita mencoba ifconfig release. Config release. Nah, config release ini apa? Dia itu berfungsi melepaskan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi fungsinya itu dia untuk melepaskan konfigurasi. Kita enter, kita coba. Nah, jadi dia langsung melepaskan, dia disconnect semua langsung, disconnect yang sudah terhubung dengan kita tadi seperti Ethernet, lokal area network 1 dan 2, terus Bluetooth network dan lain-lain, dia langsung terlepas disconnect seperti itu. Semua langsung terdisconnect dengan perintah release, ifconfig release. Nah, sekarang kita mencoba ifconfig renew. Nah, kalau release tadi melepaskan disconnect, sedangkan renew itu adalah membuat IP address baru dari DHCP server. Jadi dia akan meminta IP address baru dari DHCP server. Tadi kan sudah kita disconnect. Ini selanjutnya kita enter. Nah, dia akan terhubung lagi. Hubung ke IP address baru, terus ini kan 16856, terus subnet max-nya ini baru, default gateway-nya juga baru seperti itu. Terus ada namanya ifconfig display DNS. Nah, kalau ifconfig display DNS ini jelas ya perintahnya ifconfig display DNS. Berarti dia menampilkan display kan menampilkan dari DNS. DNS tadi, DNS itu apa? DNS itu adalah domain name system ya. Domain name system yang secara bahasa mudahnya itu adalah buku telepon internet yang berfungsi menerjemahkan nama domain seperti google.com, facebook.com, dan lain-lain. Itu disebut DNS ya.
disebut DNS. Nah, jadi perintahnya itu kita mulai. Jadi muncul nih semua nih lengkap, datanya lengkap. Semua data DNS-nya lengkap. Muncul yang ke-record di PC kita. Jadi semua ditampilin, ter-record, name dan lain-lain, semua proses.com DNS, semua DNS-nya ke-record. Jadi semua DNS tadi ditampilkan di sini. Oke, next lanjut kita ke ifconfig. Push and push DNS. Nah, kalau tadi display kan dia menampilkan. Kalau flush itu apa? Flush itu menghapus cache DNS. Jadi, kalau tadi kita display, dia itu menampilkan nih semua udah tampil. Nah, flush DNS ini apa? Flush itu menghapus cache. Nah, kalau cache itu apa? Mungkin teman-teman semua tahu tuton, cache itu media penyimpanan sementara yang ada di komputer atau HP kita. Jadi sebelum dia disimpan permanen, dia disimpan dulu di cache tadi untuk memaksimalkan kinerja dari PC kita seperti itu. Nah, jadi dia ifconfig plus menghapus cache dari DNS tadi yang ada pada komputer kita. Oke, kita coba enter. Oke, Windows AV configuration successfully push the DNS resolver cache. Jadi, dia sudah berhasil nih. Dari Windows AV konfigurasi tadi, sudah berhasil dihapus DNS cache-nya tadi ya. Jadi, dia cache-nya tadi sudah terhapus. Jadi, sudah bersih dari cache-cache tadi. Seperti itu. Oke, langsung ke poin 12. Kita coba ifconfig /register DNS. Nah, kalau ini mendaftarkan, fungsinya itu dia mendaftarkan ulang DNS di komputer server DNS kita ya. Register. Di sini dia membutuhkan operasi required elevation ya. Jadi fungsinya itu untuk mendaftarkan DNS. Nah, berhubung DNS kita tadi sudah terdaftar, jadi kalau kita seandainya mau mendaftarkan DNS baru ulang seperti itu, kita melakukan perintah tadi aja, mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS kita. Berhubung DNS kita sudah terdaftar, jadi dia sudah bisa seperti itu. Selanjutnya kita ke ping. Ping ini berfungsi untuk mengecek atau menguji jaringan yang ada di komputer kita atau jaringan antar komputer kita seperti itu. Jadi dia berfungsi, ping itu berfungsi untuk menguji koneksi jaringan komputer kita seperti itu. Nah, kita ping, kita coba tes. Nah, muncul di sini using ping. Optionnya seperti ini. Ada A, Encon, L-size, dan lain-lain. Dengan penjelasannya seperti ini ya. Jadi fungsinya itu untuk menguji koneksi jaringan kita. Oke, kita lanjut ke net. Kita tadi kan masih melihat dari pingnya nih. Contoh kita mau ngetes ping google.com. Kita ngetes ping google.com kita. Oke, masuk ya datanya. Jadi dia kebaca dengan IP address Google 74.125.24.113 dengan kecepatan 32 dalam waktu 28 ms, terus TTL-nya 104 seperti itu. Kalau kita mencoba apa lagi? Kita coba ping facebook.com, ada enggak ya? Jadi dengan kecepatan dengan IP address-nya 31.13.935 dengan kecepatan 32 byte, RAM-nya 56 MB dan TTL-nya 56 seperti itu. Ini untuk melihat koneksi jaringan kita ya. Nah, terus selanjutnya setelah ping, kita mencoba net. Kita coba
perintah netstart. Oke. Jadi netstart, jadi dia itu berfungsi menampilkan statistik koneksi jaringan dan port yang aktif. Jadi statistik jaringan kita terbaca di sini, ada local address dengan foreign address-nya Agung P itu dengan statistiknya established. Nih, dia jalan secara statistik ya, statistik. Jadi dia sudah kita cek dia itu jalan secara statistik, fungsinya juga berjalan dengan baik ya. Oke, untuk berhenti kita tekan Ctrl C aja, kita Ctrl C, kita anggap ini sudah jalan dengan baik ya. Jadi semua kebaca sini seperti WhatsApp, address-nya itu WhatsApp dengan IP masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke tracer ini apa? Tracer itu menampilkan jalur routing paket menuju tujuan jaringan. Jadi jalur routing tadi dia menampilkan jalur routing jalur routing paket menuju tujuan jaringan. Nah, kita enter. Apa sih fungsinya? Kita lihat langsung. Nah, ini untuk menampilkan tadi sama seperti ping tadi ya. Ping tadi kan mau ngetes. Nah, kalau tracer ini menampilkan jalur routing. Di sini perintah-perintahnya ada. Kita coba tracer google.com. Nah, jadi jalurnya itu kita kelihatan. Sini ada maksimumnya di 3 meter apa? 3 ms, terus 2 ms, 2 ms dengan alamat IP address-nya seperti ini. 192.8 dan lain-lain. Nah, itu disebut tracer. Fungsinya menampilkan jalur paket menuju tujuan jaringannya. Nah, selanjutnya kita ingin mencoba setting. Kita selesaikan aja, kita Ctrl C. Kita setting. Kalau setting ini apa? Setting ini dia berfungsi digunakan untuk mengukur latensi dan paket loss jaringan. Jadi dia itu setting ini mengukur latensi dan paket loss jaringan. Jadi latensi itu apa? Latensi itu cara gampangnya itu di latensi itu apa? Di secara gampang itu waktu tunda yang dibutuhkan suatu data untuk berpindah dari perangkat Anda ke server tujuan dan kembali lagi. Jadi waktu yang dibutuhkan dari PC kita atau perangkat kita ke tujuan dan kembali lagi. Itu yang disebut dengan latensi seperti itu ya. Disebut dengan latensi. Kalau paket loss jaringan itu paket yang tidak sampai. Jadi kita contoh mau buka Google, kita sering nggak kebuka ya gitu ya, nggak kebuka google.com, nggak kebuka Google-nya, itu berarti paketnya loss. Paket loss, dia nggak sampai ke paketnya, dia tidak sampai terbuka, seperti itu. Jadi kita coba enterkan saja. Setting Google, kita coba google.com ya. Keluarnya ya, dengan tracing route-nya google.com, dengan IP 192 dan lain-lain, ini ya. Jadi dia itu mengukur, dan mengukur berarti ini dia latensinya sampai ke tujuan yang kita tuju, google.com, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini nanti dia akan menampilkan semua data-data ping Google yang kita buka ya, dengan bermacam IP address seperti itu. Kita berhenti aja, Ctrl C. Kita lanjut ke perintah menu selanjutnya ya. Tadi ping ns lookup. ns lookup. ns lookup ini apa? ns lookup ini berfungsi dia menampilkan informasi DNS dan IP address di suatu domain.
Jadi dia fungsinya menampilkan informasi DNS dan IP address di suatu domain. google.com. Oke. Jadi dia di sini kebaca ya, kebaca NS Lookup-nya. Jadi dia kebaca di sini dengan nama Google, dengan alamat address-nya seperti ini ya, 2404 68071 425 24102 139. Dia berubah-ubah ya untuk angka di belakangnya. Oke, lanjut ke Nets. Nets ini apa? Nets ini digunakan untuk konfigurasi jaringan melalui CMD. Kita enter. Nih. Ya, kalau kita mau konfigurasi jaringan langsung dari CMD, kita perlu melakukan perintah net dulu, nets, baru kita melakukan perintahnya. Nah, berhubung di sini saya hanya ingin mencoba perintah net saja, kita tidak melakukan konfigurasi jaringan melalui CMD. Jadi kalau mau melakukan konfigurasi, nanti ada tahap-tahap selanjutnya. Mungkin next-nya akan saya jelaskan seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk mengetahui apa sih fungsi dari Nets ini ya. Fungsinya itu untuk konfigurasi jaringan melalui CMD. Oke. Untuk keluar dari sini kita exit untuk kembali ke CMD tadi. Nah, dia sudah kembali lagi ke CMD. Terus kita masuk ke perintah root. Perintah root fungsinya itu apa? Kalau root itu fungsinya digunakan untuk melihat dan mengatur root table. Oke, kita fungsikan root. Di sini tampil semua fungsi rootnya. Kita coba root print menampilkan root yang berjalan ya. Ini ada root yang aktifnya apa aja, ada di 3128 onlink dengan jalur gateway onlink. Di IP versi 4-nya juga baca sinyal network destination-nya, netmark-nya, gateway-nya, interface-nya, dan metriknya. Jadi ketika sudah kita print tadi, dia muncul semua di sini. Oke, kita ke selanjutnya itu net. Net ini dia kita mungkin mencoba net user aja ya. Di sini kan kita ketik tadi net, dia banyak perintah, ada komputer, config, continue, file group, dan lain-lain. Kita coba net user. Net user. Jadi fungsinya apa? Net itu fungsinya digunakan untuk melihat layanan jaringan yang ada di komputer kita. Contohnya tadi kita net melihat layanan jaringan yang ada di user. Usernya itu Agung. Jadi user account-nya for Agung Pay dengan administrator Agung, dengan Codex Sandbox online-nya di account dan lain-lain. Ini ya, comment complete successfully. Jadi dengan melihat layanan tadi pada komputer kita dengan perintah net user, dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, mungkin itu saja perintah-perintah dari Panduan Praktek Tugas 2 yang sudah kita coba semua, ada 20, kurang lebih 20. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, perintah-perintah CMD pada TCP IP sangat membantu administrator atau kita dalam melakukan analisa. Jadi kita
membantu banget untuk melakukan analisa pada komputer kita seperti itu, seperti konfigurasi, monitoring, dan juga troubleshooting jaringan komputer. Ya, dan dengan memahami penggunaan perintah seperti uconfig tadi, ping, netstat, tracer, dan nets. Jadi kita tuh dapat memahami cara kerja jaringan komputer secara lebih praktis dan mendalam. Seperti itu. Jadi fungsinya ini seperti itu, kesimpulannya seperti itu. Jadi kita selaku mahasiswa atau pengguna itu dapat memahami cara kerja komputer secara lebih praktis dan mendalam dengan menggunakan perintah-perintah tadi. Gitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, praktek tugas 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah dan kekurangan, mohon masukannya dari tuton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.